manusia ini punya sifat bosan. Ada sifat bosan dari manusia. Terus siapa mengatasi solusi untuk bisa mengatasi sifat bosan daripada kita? Gimana caranya? Kita ini mengatasi sifat bosan itu pertama, pernah dikatakan wa idza ra'aita fi nafsika takasulan an ta'atih wa mailan ila ma'siyatih. Kalau kamu melihat diri kamu mulai malas untuk taat kepada Allah, malas ibadah, kadang-kadang rutinan pengajian wis ono bal-balan pertandingan Indonesia ambil Irak yang ya, atau pertandingan ditinggal kabeh wis Al-Qur'ani pengajian ku ape ditinggal. Mulai agak ada sifat bosan, wis enak turu ae, enak delok TV ae, enak ngopi ae di warung, enak ngobrol ae. Mulai ada sifat malas untuk melakukan taat kepada Allah. Terus rutin baca Al-Quran, mulai ada sifat malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Atau sudah mulai berani condong kepada maksiat kepada Allah. Mulai wani maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana solusinya? Al-Habib Abdul Haddad mengatakan apa? Kalau kamu melihat itu semuanya, maka fa'lam, ketahuilah annallaha yasma'uka wa yanduruka wa ya'rifu dhahiruka wa batinuka. Maka kamu harus mengingat, harus sadar, aku kok mulai malas ya. Allah ini Maha mendengar loh. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui loh. Allah mengetahui bahkan yang tampak terang-terangan atau yang tidak kelihatan siapapun. Allah Maha tahu. Dah izin dah. Kalau kita sudah mulai malas untuk ibadah, nggak malu dah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berani maksiat, nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kamu berpikir, iya ya, aku didelok loh sama Tuhanku, aku diperhatikan loh sama Tuhanku, masa malas? Padahal semua nikmat dari Allah. Semua yang kita dapatkan, apapun kenikmatan, itu semuanya murni dari Allah. Wa ma bikun min ni'matin fa min Allah. Apa yang kamu dapatkan semuanya itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, enggak sanggup hadirin. Wah, nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah, enggak sanggup kamu bisa menghitungnya. Berapa nikmat Allah? Ini contoh yang tampak aja. Nikmat yang paling juga sangat berharga. Itu apa? Nih, kita ini menghirup udara dengan mudahnya, dengan tanpa susah payah, gratis lagi. Kalau kamu ingin tahu nikmatnya ini, kita menghirup udara bebas ini. Coba kamu berangkat ke rumah sakit, cari orang yang sesak nafas, kemudian dipakaikan oksigen. Dia harus dibantu dengan oksigen untuk bernafas. Kemudian satu tabung itu ada masa habisnya nantinya. Beberapa waktu akan habis. Dan itu harganya juga mahal. Kalau habis harus diisi, ngisinya juga mahal. Kalau dia harus satu hari mungkin menghabiskan beberapa tabung itu. Nah, kita mulai lahir sampai sekarang ini pernah ada kwitansi atau stroke untuk pembayaran yang harus kita bayar. Piro sing harus kita bayar. Dengan mudah kita menghirup udara tanpa kita sadari. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum air, belum matahari, belum daripada tumbuh-tumbuhan, makanan yang kita makan, beras ataupun semuanya. Itu semuanya murni pemberian Allah. Kita usahanya kita sedikit hadirin. Kita ini loh punya tanaman padi sawah. Kita hanya mencangkul, kemudian naruh bibit, kemudian kita biarkan, kita sirami, kemudian keluar. Siapa yang mengeluarkan itu? Allah. Siapa yang mengeluarkan biji-bijiannya? Allah. Usaha kita sedikit. Itu semua kita, belum kenikmatan yang lain ini dalam tubuh kita. Kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan mulut, kenikmatan semuanya, tangan, kaki yang di dalam tubuh kita.
Banyak kenikmatan Allah SWT. Masa kamu dikasih kenikmatan seperti itu ternyata condong kepada maksiat, ternyata malas untuk ibadah, padahal kewajiban yang diwajibkan Allah nggak ada yang berat. Ada yang berat. Sholat 5 waktu menyita waktu kita berapa sih? Sholat 5 waktu ini, kalau kita sholat berjamaah aja 5 menit selesai. 5 menit selesai. Berarti kalau 5 waktu cuman 25 menit. Setiap hari kita dikasih kesempatan hidup berapa jam? 24 jam. Itu dikurangi 25 menit, 5 kali 5 25, berarti masih ada sisa waktu berapa? 23 jam 35 menit hadirin. Dikongkon sholat itu abot kadang-kadang. Karena itu orang yang tidak sholat itu apa hukumannya? Kalau dalam hukum Islam, kalau kita lihat di kitab-kitab fikih apa? Hukumannya bagi orang yang mengingkari kewajiban sholat dipenggal tapi kufron, dianggap hukumnya apa? Kafir, murtad. Kalau dia mengingkari kewajibannya, tidak wajib itu sholat, ini hukumannya Pak, dipenggal kepalanya. Tapi bukan sembarang orang. Oh, penggal tidak oleh. Ya harus orang yang berwenang. Kalau dia meninggalkan sholat malas-malesan, sholat subuh malas-malesan, ditangeni nggak gelem. Padahal dia mungkin ya sing gampang wis saat itu turun di CI, nggak sholat subuh sampai terbit matahari, penggal hukumannya kepalanya. Kalau tidak sholat duhur nunggu sampai maghrib, karena mungkin bisa dijamak sholatnya. Tidak sholat duhur sampai waktu maghrib, maka dipenggal kepalanya. Kenapa? Tidak layak hidup. Kewajiban hanya yang tidak memberatkan, itu pun manfaat loh. Itu pun manfaat. Ya olahraga yang paling lengkap itu sholat itu. Kamu semakin banyak sholat, semakin sehat. Sholat 5 waktu, gerakan kamu itu semuanya manfaat. Olahraga untuk punggung, olahraga untuk tangan, olahraga untuk leher, olahraga untuk kaki, semuanya. Ini gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat, orang Islam, itu adalah semuanya adalah manfaat untuk itu manusia. Apalagi ditambahi sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, apalagi ditambahi sholat duha, apalagi ditambahi sholat witir. Semuanya itu kesunahan akan manfaat untuk manusia itu sendiri. Ngono lho sing ndak gelem sholat. Enggak malu kamu kalau malas untuk ibadah. Enggak malu kamu kalau untuk mulai berani maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah. Itu yang pertama. Wa idza ra'aita fi nafsika ya mugassiran an ma'rifatillah. Kalau kamu melihat ternyata kamu orang ini kurang paham tentang pengetahuannya dengan Tuhannya. Enggak tahu kalau Allah itu Maha melihat, enggak sadar kalau Allah itu Maha mengetahui apapun yang dia yang tampakkan ataupun yang dia sembunyikan. Enggak tahu dia. Udah, kasih tahu diri kamu. Kasih tahu orang yang mulai malas terhadap taat. Kasih tahu kepada orang yang mulai berani untuk melakukan maksiat. Apa? Kasih tahu bahwa setiap daripada manusia ada 2 malaikat yang selalu mencatat kebaikan yang dia lakukan dan selalu mencatat kejelekan yang dia lakukan. Enggak luput daripada catatan malaikat. Semuanya yang kita lakukan kebaikan ada catatannya. Semua yang kita lakukan daripada kejelekan ada juga catatannya. Enggak ada yang luput. Bahkan kita senyum dengan teman kita atau tetangga kita atau saudara kita, senyuman rahmat atau senyuman ngece, itu semua ada catatannya itu. Atau senyum rahmat ada catatannya. Ambil mata lamhul ain, ya. Nggak akan ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Tuhannya, kalau sudah dapat perintah Allah akan dia lakukan. Nggak nih disogok, nggak kena disogok. Kalau yang manusia masih disogok iso. Ono satpam saat ini jogo, iya, wis kon pura-pura turu, hati nyolong, tak sogok, gelem kadang-kadang sih. Kalau malaikat nggak bisa disogok. Malaikat ojo dicatat yo, aku hati maksiat, nggak bisa. Hati kon kayak apa malaikat? Malaikat yang selalu mencatat kebaikan dan kejelekan itu ada. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan kamu kecuali apa? Ada raqib dan ada atid yang mencatat kebaikan, mencatat kejelekan. Si males, masih tidak semangat. Ingatkan jiwa kamu, ingatkan diri kamu. Fa'lam
maka ketahuilah, beritahu jiwa kamu, diri kamu apa bigurbil maut, dengan dekatnya kematian. Kematian itu ya'ti ala bahtatin, kematian itu datangnya mendadak, gak pernah ada surat pengantar dulu kalau kamu mau dicabut nyawanya. Ono sing teko, Pak 2 hari lagi Anda dicabut, enak iso tobat sih an, enak dia bisa semangat masih an. Ini tidak ada. Anda punya tetangga banyak kok, apalagi di akhir zaman. Ini barusan kita mendengarkan kabar orang sehat, anaknya masih sehat, masih muda, tahu-tahu meninggal, tahu-tahu wafat. Ya'ti baghtah, datangnya mendadak. Kematian itu datangnya apa? Mendadak. Tidak takut kamu kalau maksiat kepada Allah kemudian datang itu kematian? Enggak takut kamu malas dalam beramal kemudian itu datang kematian? Seandainya malaikat Israel datang sekarang ini dengan amal yang sudah kita lakukan, wis siap tah? Dengan amal yang sudah kita lakukan ini, ayo ajak sadar diri kamu. Malas kun ibadah, loh mati loh, Pak mati, tidak bisa amal maneng, nggak ada yang bisa beramal lagi, nggak ada kesempatan ya untuk kembali ke dunia, untuk melakukan sholat 2 rakaat, untuk sedekah, nggak ada. Kalau sudah datang kematian, nggak ada kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk melakukan ibadah hanya ketika kita hidup di dunia. Si males. Ini sudah hatinya sudah mulai tertutup ini. Ya wis. Kasih tahu pada jiwa kamu, apa yang kamu lakukan ada ganjarannya. Kebaikan yang kamu lakukan akan ada pahalanya. Kejelekan yang kamu lakukan ada hukumannya. Itu sudah pasti. Allah punya surga, Allah juga punya neraka. Allah punya nikmat, Allah juga punya adab. Setiap hamba yang dia taat kepada Allah akan dapat nikmat. Setiap hamba yang dia bermaksiat kepada Allah akan datang itu adab, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Sebelum di akhirat, di kuburan ini sih. Karena itu kalau kita mau mulai malas mikir, ya Allah Maha melihat, izin. Saya tidak izin. Malaikat pencatat iki apa iki? Aku ya ngakukan maksiat, malas ibadah, dicatat sama malaikat. Saya nafsunya masih tidak semangat untuk ibadah, masih malas, masih untuk melakukan maksiat. Pikiran, mati ya apa aku? Terus ibadahku ya apa? Pahalaku gimana? Pantas gak aku mlebu surga? Maksiat tok isian. Masih tidak itu. Ingat, semua yang kamu lakukan ada ganjarannya. Kebaikan yang kamu lakukan ada pahalanya. Kejelekan yang kamu lakukan juga di situ ada balasannya. Itu ba'da dunya min darin ilal jannah winar. Tidak ada setelah kehidupan dunia ini kecuali 2 tempat. Kita ini nanti setelah meninggal masuk ke padang barzah, alam barzah. Setelah itu dibangkitkan hari kiamat. Setelah itu akan ada pengadilan Allah. Pengadilan Allah setelahnya apa? Ada 2 tempat. Nggak ada yang ketiga loh. Surga bagi orang yang taat, neraka bagi orang maksiat. Ada tempat yang ketiga? Nggak ada. Kalau kita di dunia menjadi orang dikasih kekayaan oleh Allah, punya rumah, punya tempat tinggal, punya kendaraan, kamu punya tempat tinggal. Atau ada orang seandainya nggak punya tempat tinggal, masih bisa mungkin tidur di masjid, masih bisa, masih ngemper di sebelah di depan toko masih bisa. Kalau di akhirat gak iso ngemper pak, masuk surga. Kalau enggak ya neraka. Sudah wis aku di tengah-tengah ya nggak bisa. Ngemper di surga ya nggak ono ngemper di surga. Nggak ada, tempatnya cuma 2. Terus ya apa? Aku pingin masuk surga, ya wis lakukan amal perbuatan yang bisa menyebabkan kamu bisa masuk surga. Itu yang harus kamu pikirkan. Gitu, alhamdulillah. Ya Anda datang ke tempat ini untuk menghadiri pengajian ini tidak ada lain berarti Anda punya kemauan untuk menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi hamba yang baik, maka Allah akan memahamkan dia dalam ilmu agama. Difahamkan dalam ilmu agama,
baik itu ilmu daripada yang wajib ibadah yang dia lakukan atau daripada yang haram untuk dilakukan, kemudian daripada amal yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu kita dapatkan, kita pelajari, berarti Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang baik. Karena itu istiqomah itulah yang harus kita lakukan. Istiqomahi menghadiri majelis, istiqomahi taat kepada Allah, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah untuk melaksanakan yang diwajibkan dan disunnahkan oleh Allah Subhanahu